yang lainnya agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, contoh. Oke, kita buat satu pernyataan ya. Ibaratnya di sini kita buat pernyataan itu contohnya adalah apa ya? Contohnya Garut sedang hujan. Contoh. Ini P-nya. Maka sekarang negasi P itu adalah Garut tidak hujan. Itu adalah negasi P. Ya, teman-teman. Jadi negasi itu kebalikan. Contoh sekarang saya punya pernyataan ibaratnya apa ya? Makanan ini ternyata tidak baik. Nah, ini sebagai key, pernyataan key. Maka negasi dari key itu adalah kebalikannya. Makanan ini contohnya basi ya, teman-teman. Jadi negasi itu adalah pernyataan kebalikannya. Bisa kita bubuhkan tanda tidak seperti ini, ataupun bisa juga kita bikin perbedaannya. Contoh, kita buat kayak gini. Contoh A adalah, contohnya Ahmad orang kaya. Maka bisa kita tuliskan kayak gini. Negasi dari A itu adalah Ahmad orang miskin contohnya. Bisa kita buat contohnya negasi dari B itu adalah ibaratnya cuaca cerah hari. Itu adalah cuaca mendung hari ini. Jadi negasi adalah pernyataan kebalikannya. Nah, bisa kita sisipkan tidak seperti tadi ataupun bisa kita langsung menyatakan kalimat kebalikannya langsung atau kata kebalikannya langsung. Kata antonimnya lah ya kebalikannya yang menyatakan bahwasanya antara A dan negasi A itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, sekarang apa hubungannya dengan tabel kebenaran? Jadi contoh kayak gini, teman-teman. Saya punya pernyataan seperti tadi. Contoh pernyataan A saya itu adalah hari ini cerah dia. Pernyataan saya ini, si A ini kan akan punya dua kemungkinan nilai ya, teman-teman ya. Nah, dia itu kan merupakan kalimat deklarasi yang memiliki nilai benar atau salah kan. Dia kan proposisi di sini. Maka ada kemungkinan dia nilainya benar, ada kemungkinan dia nilainya salah. Nah, jika A ini nilainya benar, nah, si negasi A ini pasti dia akan bernilai salah. Nah, jika pernyataan A ini salah, maka negasi A ini akan bernilai benar. Berarti kan negasi A itu, sini negasi A itu ceritanya adalah negasi A itu berarti hari ini tidak cerah gitu kan. Hari ini tidak cerah contohnya. Tidak cerah. Kalau seandainya hari ini gitu kan cerah, maka pernyataan jika faktanya gitu ya teman-teman ya faktanya ibaratnya di lapangan hari ini cerah, tidak ada mendung dan tidak ada hujan, maka kan nilai pernyataan ini benar. Maka si pernyataan yang negasi ini bernilai salah. Tapi kalau seandainya hari ini ternyata mendung, hujan, berarti kan pernyataan A ini bernilai salah. Nah, kalau pernyataan A ini bernilai salah, maka negasi A-nya bernilai benar.
Nah, itu adalah kegunaan dari yang namanya tabel kebenaran, teman-teman. Jadi untuk bisa memberikan satu gambaran seperti apa sih keadaan pernyataan ini benar dan seperti apa sih keadaan dari pernyataan itu yang saat bersifat salah. Kita langsung ambil contoh yang lain lagi ya, teman-teman. Ini biar tidak terlalu besar nih ukurannya, saya kecilkan dulu. Oke, contoh yang lainnya. Kita sekarang masuk ke yang majemuk ya. Jadi kita bermain dua pernyataan. Oke. Contoh, saya punya pernyataan P. Itu contohnya adalah Ahmad orang kaya. Terus key-nya itu contohnya adalah Ahmad orang dermawan. Contohnya. Berarti kalau saya bikin kalimat majemuk dengan konjungsi, maka P konjungsi ki, maka kalimatnya adalah Ahmad orang kaya dan dermawan. Nah, ini adalah kalimatnya. Jadi si kaya dan dermawannya itu kita sebutkan secara bersamaan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan tabel kebenaran. Pernyataan P, nah ada dua pernyataan kan di sini P dan Q sekarang. Ada dua pernyataan P dan Q. P masing-masing ada kemungkinan, nah kan dia pasti kan ini punya dua nilai kan. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Si Q pun sama, Q bisa bernilai benar, dan bernilai salah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk menyatakan P dan Q? Jika ternyata nih Ahmad itu orangnya kaya, bener, kaya 7 turunan, terus dia dermawan, sering sedekah, sering ngasih bantuan, subsidi segala macam. Maka kalau dua-duanya bernilai benar, maka pernyataan Ahmad orang kaya dan dermawan, P konjungsi Q itu bernilai benar. Tapi kalau ternyata pernyataan yang P ini salah, ternyata Ahmad itu lagi terlilit hutang, tidak kaya raya lagi. Nah, maka di sini kan nilai P-nya menjadi false. Nah, Ahmadnya dermawan tetap meskipun dia contohnya lagi bangkrut. Maka pernyataan Ahmad orang kaya dan dermawan itu di sini bernilai salah. Kenapa? Karena pernyataan P-nya bernilai salah. Nah, begitupun sama jika Ahmad orang kaya tapi ternyata dia pelit, maka pernyataan konjungsi P konjungsi Q ini dia akan bernilai salah juga. Kalau Ahmad bukan orang kaya, terus Ahmad juga pelit orangnya, maka pernyataan ini Ahmad orang kaya dan dermawan, P konjungsi Q pun di sini bernilai salah. Tuh ya, jadi teman-teman kalau si konjungsi itu dua-duanya harus memiliki nilai benar. Nah, seperti itu. Nah, terus contoh sekarang yang disjungsi. Contohnya di sini pernyataan yang pertama A ibaratnya itu Indah suka bernyanyi. Nah, itu adalah Indah hobi berenang. Nah, terus ada pernyataan majemuknya di mana A disjungsi B. Berarti di sini kalimatnya Indah suka bernyanyi
atau berenang. Nah, di sini kan hobi dan suka memiliki konotasi yang sama ya. Jadi di sini Indah suka bernyanyi atau berenang, ya teman-teman. Nah, sekarang tabel kebenaran itu untuk memberikan gambaran pernyataan ini benar itu kapan dan pernyataan ini tuh salah itu kapan. Jadi pernyataan A disjungsi B itu kapan benarnya dan bagaimanakah pada saat kondisi A disjungsi B itu salah. Kan nanti kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, seperti biasa tadi kita bikin tabel, ada kolom A untuk menyatakan keadaan A, ada kolom B, dan ada kolom untuk disjungsinya A disjungsi B. B memiliki kemungkinan nilai true dan false. Nah, terus dia sama ada kemungkinan dia bernilai true dan ada dia kemungkinan bernilai false ya teman-teman. Nah, sekarang kalau Indah ternyata suka bernyanyi, Indah juga hobi berenang, maka pernyataan A benar, pernyataan B benar. Nah, maka pernyataan A Indah suka bernyanyi atau Indah bersuka berenang itu dia akan bernilai true. Nah, sekarang ditanya, Indah kamu suka nyanyi? Ya. Suka berenang? Tidak. Nah, kalau salah satunya benar, maka pernyataan ini akan tetap masih bernilai benar. Kenapa? Karena dia memiliki penghubungnya adalah disjungsi. Nah, sekarang begitupun kebalikannya. Kalau Indah tidak suka bernyanyi, tapi dia suka berenang, pernyataan ini pun masih bernilai benar. Kenapa? Karena yang menjadi kata penghubungnya adalah disjungsi. Sekarang Indah tidak suka bernyanyi, Indah tidak suka berenang, maka pernyataan inilah salah. Karena dua-duanya tidak ada yang benar. Nah, itu ya teman-teman. Contoh yang implikasi ini. Ini contohnya saya punya pernyataan. Ya, kita bikin pernyataan P. Hari ini cerah. Pernyataan Q-nya contohnya Budi datang ke rumah Ani. Sekarang kita bikin pernyataan P, implikasi I. Maka kita bikin di sini pernyataan jika P, berarti P-nya apa? Hari ini cerah. Maka Budi datang ke rumah Ani. Nah, ini berarti di sini yang menjadi prasyarat untuk Budi datang ke rumah Ani itu adalah jika hari ini cerah. Jika hari ini cerah, berarti nilainya bernilai true ya teman-teman. Jika hari ini cerah, berarti nilainya bernilai true. Nah, di sini nilainya true ya. Di sini nilainya udah true. Terus Budi datang ke rumah Ani, true. Maka pernyataan jika hari ini cerah, maka Budi datang ke rumah Ani pun menjadi true. Kenapa? Karena P-nya benar, sudah terjadi, dan Q-nya pun benar terjadi. Sehingga P menyebabkan Q atau jika P maka Q ini terjadi. Nah, di sini kalau seandainya hari cerah, tapi Budi tidak datang ke rumah Ani pernyataannya, maka pernyataan Q menjadi salah. Nah, kalau sudah P-nya benar, P-nya sudah benar, hari ini cerah, itu benar nilainya, dan Budi datang ke rumah Ani bernilai salah, maka pernyataan ini akan menjadi nilainya salah. Kenapa? Karena faktor hari cerah itu tidak menyebabkan Budi datang ke rumah Ani. Oh, harinya sudah cerah, P-nya udah benar, tapi ternyata Budi tidak datang ke rumah Ani. Tuh. Nah, sekarang ceritanya kalau hari ini tidak cerah. Nah, hari ini ternyata tidak cerah ibaratnya teman-teman. Berarti hari ini
si Q-nya berarti memiliki nilai negasi ya. Maka si Q-nya di sini memiliki nilai negasi. Nilai yang salah. Nah, nilainya salah si P-nya nih. Nilainya jadi salah P-nya. Nah, kalau sekarang si P-nya ini bernilai salah, false, maka P ini sudah tidak lagi menjadi syarat untuk Q. Jadi mau itu Budi datang ke rumah Ani, mau Budi itu tidak datang ke rumah Ani, mau itu nilai Q-nya benar ataupun bernilai salah, maka pernyataan ini akan benar. Kenapa? Karena memang tidak menjadi tidak menjadi patokan bahwasanya si P ini menjadi Q. Karena P-nya tidak terjadinya, mau Q-nya terjadi ataupun tidak, mau Q-nya benar atau tidak, itu sudah di luar dari pernyataan ini, sehingga pernyataan ini akan menjadi bernilai benar. Kalau P-nya false, mau itu Q-nya true atau false, maka pernyataan ini akan bernilai true. Jadi kalau untuk implikasi, selalu perhatikan nilai dari si P-nya. Kalau P-nya true, maka Q-nya harus ikut true. Kalau P-nya true tapi Q-nya false, maka dia bernilai salah untuk implikasi. Sekarang untuk biimplikasi itu bisa kita lakukan pembuktian apakah biimplikasi itu benar atau tidak, itu dengan menggunakan hukum dari implikasi yang tadi. Nah, jadi kalau kita punya pernyataan di sini, kita punya pernyataan Andi mendapatkan nilai 100. Andi lulus mata kuliah matematika diskrit. Kemudian saya bikin pernyataan biimplikasi. Nah, misalnya Budi lulus mata kuliah Matdis itu jika dan hanya jika Andi mendapatkan nilai 100. Nah, pembuktian dari biimplikasi kita bisa manfaatkan aturan implikasi yang tadi. Jadi kita buat dua pernyataan, satu P maka Q, dan dua adalah jika Q maka P. Jadi kita buat dia berputar sehingga P menjadi satunya penyebab Q dan Q menjadi penyebab P, gitu ya. Kemudian kita hubungkan kalimat P maka Q dengan konjungsi dihubungkan dengan pernyataan Q maka P. Nah, jadi dua pernyataan baru ini kita hubungkan dengan konjungsi. Nah, kemudian kita cek teman-teman pakai tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran dari biimplikasi. Nah, kita akan buktikan dengan kita menggunakan aturan implikasi, maka nilainya akan sama. Contoh di sini, nilai P maka Q. Maka kalau tadi itu kalau P-nya benar, Q-nya benar, nilainya benar. Kalau P-nya sudah benar tapi Q-nya salah, maka dia bernilai salah. Selanjutnya jika P-nya salah, mau Q-nya benar ataupun salah, nilainya benar. Sekarang Q maka P. Q-nya sudah benar, P-nya benar, maka Q maka P benar. Sini Q-nya salah, P-nya benar, ini benar. Q-nya sudah benar tapi P-nya salah, ini yang bernilai salah. Nah, ini P-nya, Q-nya maaf sudah salah, P-nya salah, maka ini bernilai benar. Nah, ini kita sudah dapatkan masing-masing nilai kebenaran dari pernyataan P maka Q dan Q maka P. Lalu kita gabungkan pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, kemudian kita pakai hubungan disjungsi di sini. Benar dan benar nilainya benar. Kalau di sini salah dan benar nilainya salah. Benar dan salah nilainya salah. Benar dan benar nilainya benar. Maka kita lihat nilai kebenaran yang ada di kolom ini sama dengan nilai kebenaran yang di kolom biimplikasi. Maka kalau kita akan mengecek atau membuktikan suatu pernyataan yang biimplikasi seperti ini, maka kita bisa manfaatkan aturan dari implikasi. Nah, itu teman-teman untuk kalimat penghubung dan hubungannya dengan tabel kebenaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh soal yang akan berhubungan dengan latihan soal kita pada pertemuan kali ini. Di sini saya sudah memiliki dua pernyataan A dan B.
Pernyataan A itu adalah Budi anak sulung dan pernyataan B-nya adalah Budi memiliki 2 orang adik. Nah, lalu kita akan membuat simbolis. Nah, jadi kita akan terjemahkan kalimat deklaratif ini ke dalam simbol-simbol logika matematika. Nah, dengan menggunakan tadi tanda penghubung dan atau negasi, implikasi dan biimplikasi. Contoh kalimat yang pertama itu adalah di sini Budi bukan anak sulung tapi memiliki 2 orang adik. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, kita punya pernyataan A di sini. Pernyataan A-nya itu adalah Budi anak sulung. Maka kalau kita punya pernyataan ini, Budi bukan anak sulung, maka ini berarti adalah negasi dari A. Nah, ya teman-teman. Terus sekarang di sini tetapi memiliki 2 orang adik. Nah, tetapi dan itu memiliki simbol yang sama. Jadi tetapi dan itu simbolnya sama. Kita pakai konjungsi memiliki 2 orang adik itu adalah pernyataan B. Maka ini seperti ini. Maka pernyataan Budi bukan anak sulung tetapi memiliki 2 orang adik itu adalah bentuknya, kalau kita buat simbol matematisnya adalah negasi dari A dan B. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa nyatakan apakah nilainya ini benar atau tidak menggunakan tabel kebenaran. Ya, berarti kita akan memiliki di sini ada A, ada B, ada negasi A, dan ada negasi A dan B. Nanti kita bikin tabelnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita buat kemungkinan nilainya. Ada 4 kemungkinan nilai kan, berarti jika benar A dan jika benar B, jika benar A dan salah di B, jika salah di A, benar di B, jika salah di A dan salah di B. Negasi A, tinggal kita lihat dari sini kebalikannya. Kalau A-nya benar, maka ininya jadi salah. Nah, ini pun salah, yang ini benar, yang ini benar. Sekarang tinggal kita hubungkan negasi A dengan B. T dengan F, ini berarti jadi F. F dengan F, ini pun sama F. T dengan T ini true, dan F dengan T, maka ini adalah false. Maka pernyataan ini akan memiliki nilai benar jika A-nya bernilai salah. Nah, berarti jika A-nya di sini bernilai salah dan jika B-nya bernilai benar. Maka pernyataan ini Budi bukan anak sulung dan tapi memiliki 2 orang adik itu akan bernilai benar jika kondisinya yang ini. Nah, jika kondisi ketiga di mana A-nya bernilai salah dan B-nya bernilai benar. Untuk soal selanjutnya. Di sini sekarang kita punya pernyataan Budi anak sulung, berarti ini adalah pernyataan A. Atau berarti disjungsi memiliki kakak. Oh, berarti ini kan B itu memiliki 2 orang adik. Sekarang dia memiliki kakak. Kakak dan adik berbeda. Oh, berarti ini adalah negasi dari B. Seperti ini. Nah, berarti Budi anak sulung atau memiliki kakak itu, kalau kita simbolkan, maka di sini adalah A atau negasi B. Seperti ini. Maka untuk kita menyatakan seperti apa sih keadaan ini, kita akan buat tabel kebenarannya. Berarti kita punya A, punya B. Nah, sekarang kita punya negasi B, lalu kita punya A atau negasi B. Kemudian kita bikin kemungkinannya, ada 4 kemungkinan ya, teman-teman. Jika A-nya benar dan B-nya benar, A-nya salah dan B-nya benar, jika A-nya benar, B-nya salah, jika A-nya benar dan si B-nya salah. Negasi B berarti ini kita kebalikan dari sini. Berarti ini F, false, ini true, ini true. Sekarang A di sebelah sini kita disjungsikan dengan negasi B. Berarti T dengan F ini T, F dengan F ini adalah F, T dengan T ini adalah T, T dengan T ini pun adalah T. Berarti pernyataan ini akan memiliki nilai benar selama salah satunya benar ya, selama A atau B-nya di sini ya, B-nya benar,
A-nya benar, A-nya benar, B-nya salah, dan selama si A-nya benar, B-nya salah. Dan dia akan memiliki nilai salah gitu ya, jika A-nya salah dan B-nya benar. Jadi ini ada satu yang berbeda ya dari hasil tabel kebenaran untuk pernyataan A atau negasi B. Jadi kalau pernyataan ini akan bernilai benar jika A-nya salah dan B-nya benar. Jadi jika A-nya salah dan B-nya benar, dia akan memiliki nilai benar. Dia akan memiliki nilai salah, mohon maaf ya. Pernyataan yang ketiga. Tuh, Budi bukan anak sulung, berarti di sini dia negasi dari A ataupun memiliki orang adik, berarti atau memiliki orang adik, maka di sini dia menjadi B. Negasi A atau B. Nah, berarti pernyataan ini adalah negasi A atau B ya, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal bikin tabelnya saja seperti apa. Nah, berarti nanti tinggal bikin tabel kebenarannya. Di sini ada A, ada B, ada negasi A, ada negasi A atau B. Jadi tinggal kita buat ini nilainya true, ini true, ini true, ini false, ini false, ini true, terus ini false, ini true. Negasi A berarti kebalikan dari A, tinggal ini false, false, ini true, ini true. Kemudian negasi A atau B berarti ini akan bernilai true, ini nilainya false, ini nilainya true, ini nilainya true. Maka dari pernyataan saya itu akan bernilai salah jika A-nya benar, tapi B-nya salah. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi dari setiap kalimat deklaratif ini bisa kita buatkan menjadi satu simbol logika matematika. Jadi kita tinggal bagi contoh kayak gini aja. Ini kan berarti ada atau. Ini atau berarti pakai disjungsi. Ini berarti dan itu dengan hampir sama ya, berarti ini adalah konjungsi. Maka kita tinggal buat aja contohnya, berarti ini satu pernyataan di sini, ini satu pernyataan di luarnya. Budi anak bungsu berarti di sini dia A. Budi anak sulung berarti ini negasi A, karena kebalikan dari, ini salah, ini negasi A harusnya. Yang ini bukan negasi A ya. Ini A, terus ini Budi dengan 2 orang adik, berarti ini B. Nah, berarti kita punya pernyataan adalah negasi A atau A dan B. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin tabel kebenarannya. Berarti nanti tabel kebenarannya kita punya kolom A, kolom B, negasi A, terus adalah kolom A dan B, terus adalah kolom negasi A atau A konjungsi B. Kita punya ini di sini ya, ini di sini, di sini, di sini. Nah, jadi nanti kita punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Jadi tinggal kita kasih nilai ini, true, 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 false. Di sini tinggal kasih nilai false, true, false, false. Negasi A berarti kebalikannya. Ini berarti F, F, ini T, ini T. A dan B berarti ini adalah T, ini adalah A dan B itu ini adalah F, ini F, ini F. Sekarang negasi A atau B berarti ini bernilainya ini dengan ini. Berarti ini adalah true, ini adalah false, ini true, dan ini true. Maka pernyataan saya itu akan selalu bernilai benar, akan ada nilai yang salah dari pernyataan ini jika A-nya benar dan si B-nya salah. Tuh teman-teman ya, seperti itu contohnya. Nah, sedangkan kalau seperti ini, buatlah tabel kebenaran dari kalimat simbol logika berikut. Berarti gampang, kalau ini kita tinggal langsung bikin tabel kebenarannya saja, teman-teman. Nah, contoh di sini. Negasi P, terus negasi P, dan negasi, ini tidak ada ininya ya. Sekarang contohnya kebalikannya ya.
Sekarang kita langsung diberikan simbol matematikanya dan kita tinggal membuatkan tabel kebenarannya saja. Berarti kita buatkan sesuai dengan yang ada di sini. Ini adalah kurang kata konjungsi ya. Ini P ada, terus Q, ini karena ada dua pernyataan P dan Q. Kemudian ini negasi P, kita butuh negasi Q. Lalu kita cari negasi P atau negasi Q, kemudian nanti kita buat pernyataan gabungannya. Maka di sini negasi P, tinggal kita buat kebalikan dari P ini. Berarti ini false, ini true, ini true. Kalau negasi Q berarti ini adalah false, ini true, ini false, ini true. Negasi P atau negasi Q berarti tinggal ini yang kita sekarang operasikan. Atau berarti salah satunya benar, dia akan bernilai benar. Ini berarti nilainya salah, nilainya benar, ini nilainya benar, dan ini nilainya benar. Sekarang negasi P kita dikonjungsikan, berarti harus benar dua-duanya. Berarti P ini kita operasikan dengan yang ini, berarti F dengan F ini hasilnya F. F dengan T hasilnya pun F. T dengan T, nah ini baru nilainya T. Sekarang T dengan T ini pun nilainya T. Maka pernyataan ini akan memiliki nilai benar. Nah, ini ada dua kondisi, yaitu jika P-nya salah dan Q-nya benar, atau jika P-nya salah dan Q-nya salah, dia akan memiliki nilai benar. Pernyataan negasi P konjungsi negasi P disjungsi negasi Q. Nah, oke, selanjutnya adalah negasi dari negasi P biimplikasi Q. Wah, ini agak cukup sulit juga ya teman-teman ya. Sekarang kita, karena dia punya dua pernyataan, kita punya kolom P dan kolom Q dengan 4 kemungkinan ya, T, TF, FT, dan FF. Nah, kondisinya. Jika kondisi P-nya benar, maka negasinya ini salah ya. Terus ini juga jadi negasinya salah, yang ini adalah jadi benar, yang ini jadi benar. Sekarang negasi P biimplikasi Q, berarti kita operasikan ini dengan yang ini dengan operator biimplikasi. Biimplikasi itu akan bernilai benar jika dua-duanya benar dan akan bernilai salah. Jika bernilai benar itu jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Jika salah satunya salah, maka itu menjadi salah. Nah, berarti kalau ini karena salah satunya yang benar, maka ini jadi salah. Kalau ini dia benar, dan ini salah. Sekarang negasinya, berarti kebalikannya dari sini. Berarti tinggal kita balikan saja. Ini nilainya true, ini nilainya false, ini nilainya false, ini nilainya true. Berarti pernyataan ini itu akan memiliki nilai true di dua kondisi, yaitu ini true, maka kondisi yang dimana P-nya dan Q-nya true dan akan bernilai true jika P dan Q-nya bernilai false dua-duanya. Seperti itu. Terus untuk contoh selanjutnya, di sini kita menggunakan implikasi P implikasi Q dan negasi P atau Q. Maka di sini kita buatkan P dan Q, kemudian ada P negasi Q, ada P atau Q negasi P atau Q-nya, dan konjungsi dari P implikasi Q dengan hasil yang ini. Kita lakukan dulu yang ini. Kalau implikasi berarti perhatikan, kalau T-nya benar, Q-nya benar, dia bernilai benar. Tapi kalau T-nya sudah benar, Q-nya salah, ini bernilai salah. Sisanya pada saat P-nya salah, mau Q-nya benar atau salah, dia akan bernilai benar. Sekarang P atau Q. Nah, kalau P atau Q itu salah satunya T atau dua-duanya T, maka dia T. Atau dia benar. Ini T, ini true, dan ini bernilai false. Negasikan, berarti kebalikannya. Kebalikan dari sini. Berarti kalau ini true jadi false, ini true jadi false, ini true jadi false, yang ini false jadi true. Sekarang kita gabungkan dengan dan. Yang ini, nah ini ya, kita gabungkan dia dengan dan. Oke, dan. Berarti harus benar kedua-duanya. Maka ini bernilai salah, ini bernilai salah, ini bernilai salah, dan ini bernilai
benar. Maka pernyataan ini akan memiliki nilai benar, ini bernilai benar jika P dan Q-nya dua-duanya salah. Itu adalah contoh. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Kita diberikan kalimat deklaratifnya. Kemudian kita harus mencari kondisi, bagaimana sih kondisi jika pernyataan ini ingin benar. Pernyataannya itu tidak benar bila rumah kuno selalu angker, dan tidak benar juga sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Kita perhatikan teman-teman, di sini ada berapa pernyataan. Kalau kita lihat di sini ada rumah kuno selalu angker. Terus ini juga sebuah hotel selalu hangat dan rumah kuno selalu rusak. Berarti di sini ada 3 pernyataan. Kalau kita tuliskan di sini contohnya, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, itu ya. Jadi A-nya itu adalah, di sini A itu adalah yang rumah kuno selalu angker. Terus yang B-nya adalah sebuah hotel selalu hangat. Dan yang C-nya itu adalah rumah kuno selalu rusak. Selanjutnya, tinggal kita masukkan dia ke dalam tabelnya. Oke. Berarti kalau kita lihat sekarang pernyataannya ya. Nah, kita pernyataan gabungannya itu seperti apa? Tidak benar. Rumah kuno selalu angker. Berarti tidak benar itu negasi ya. Berarti di sini kita ada kata tidak benar, maka kita punya negasi A. Dan, berarti dan. Tidak juga benar, sebuah hotel selalu hangat. Berarti B, selalu hangat, dan rumah kuno selalu rusak. Maka di sini atau ya, ada disjungsi. Nah, kita buat seperti ini. Negasi A, konjungsi B, atau C. Oh, ininya ada kata tidak benar ya. Nah, berarti B-nya di sini dikasih dan tidak juga benar. Setelah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Maka di sini kita buat pernyataan negasi untuk B seperti ini. Maka nanti kita sudah punya pernyataannya, itu adalah pernyataannya adalah negasi A dan dalam kurung negasi B atau C ya teman-teman, kita buat. Ya, betul. Maka di sini kita butuh A, B, C, berarti ada banyak ya ini kemungkinannya. Kita butuh negasi A, negasi B, kemudian kita butuh negasi B atau C, dan kita butuh negasi A dan negasi B atau C. Nah, di sini kita kasih nilai ini true, false, true, false, true, false, satu, true, false. Ini berarti banyak sekali ya pilihannya. Ini true, false. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti true, true, false, false. True, true, false, false. Berarti yang ini enggak ya? Cuman satu. Ini true, true. Ini false. Ini true, masih true ya. Ini true, true. Ini false, 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 false. Negasi A berarti tinggal kebalikan dari sini. Berarti kalau itu true, ini berarti false. Terus ini jadi false, ini false, ini false, ini true, 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 dan true. Negasi B berarti ini ya, yang ini berarti ini jadi ini true, jadi false. Ini jadi false, terus ini jadi true, ini true, ini false, false, true, true. Negasi P atau C berarti ini dengan ini, atau salah satunya benar maka benar. Ini berarti jadi benar, ini salah, ini menjadi benar,
Kemudian yang ini jadi benar. Yang ini dia jadi benar. Sorry, ini jadi benar. Terus ini dia jadi salah. Yang ini jadi benar. Yang ini dia jadi benar. Sekarang tinggal gabungkan negasi A dan yang ini ya. Berarti kalau dan harus benar dua-duanya. Berarti ini jadi false. Ini false. Karena ini false. Ini juga jadi false. Yang ini false. Yang ini, nah ini baru dia bernilai benar. Kemudian ini bernilai false juga. Ini baru bernilai benar. Dan ini bernilai benar. Nah, ini udah kita ketahuan. Pernyataan tadi, nah pernyataan yang ini tidak benar. Sebuah rumah kuno selalu angker dan juga tidak benar rumah sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Maka dia akan memiliki nilai benar. Nah, ini nilai benarnya. Kasih tanda yang berbeda ya, sorry. Saya kasih tanda yang berbeda biar teman-teman bisa lihat. Jadi di sini dia akan memiliki nilai benar itu teman-teman jika, nah ini nilai benar dan nilai benar itu ada 3. Itu pertama jika kondisinya A-nya salah, B-nya benar, dan C-nya benar. Kemudian yang ini A-nya salah, B-nya salah, C-nya benar. Yang terakhir adalah jika ketiga-tiganya bernilai salah, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Tuh. Jadi kita perhatikan soalnya ya. Jadi kalau ini berarti mencari kondisi. Kalau yang tadi itu adalah kita menguji menggunakan tabel kebenaran untuk semua kondisi yang ada. Kalau soal yang sebelumnya adalah kita menyatakan suatu kalimat dalam simbol. Contoh ini, berarti ini negasi A atau ini A, gitu kan? Dan contohnya B seperti ini. Nah, itu teman-teman. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, silakan teman-teman eksplorasi lagi lebih dalam lagi, pahami lagi pembahasan kita hari ini, dan untuk tugasnya, untuk pemahaman teman-teman selanjutnya, silakan dikerjakan pada buku catatannya masing-masing, dan akan kita bahas di minggu depan sebelum kita melanjutkan materi. Soalnya, kita di sini, teman-teman saya kasih satu kalimat, satu simbol, sudah ada simbolnya. Nah, teman-teman hanya tinggal mengisikan P-nya mau apa, pernyataan apa, I-nya mau pernyataan apa, S-nya mau pernyataan apa, R-nya mau pernyataan apa, itu terserah teman-teman. Usahakan setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya kalimatnya. Saya pasti tahu lah teman-teman pasti bisa. Kemudian teman-teman susun kalimatnya kalau ada simbol seperti ini. Nah, ada kalimat dengan simbol logika seperti ini, bagaimana kalimatnya berdasarkan pendefinisian setiap pernyataan yang teman-teman lakukan. Kemudian cek tabel kebenarannya. Seperti itu. Ini gabungan contoh soal 1 dan contoh soal 2 dan contoh soal 3 yang tadi. Nah, sedangkan kalau yang soal yang kedua itu adalah sama dengan contoh soal yang ketiga. Jadi teman-teman saya kasih satu kalimat, kemudian teman-teman tentukan ada premis apa saja, ada pernyataan apa saja, bagaimana simbol kalimatnya dalam simbol logika, dan tentukan kondisi seperti apakah pernyataan ini dianggap benar. Nah, silakan teman-teman kerjakan pada buku catatannya masing-masing, dan minggu depan kita akan masih membahas tentang logika lagi. Dan teman-teman sebelum masuk, nanti kita akan bahas dulu tentang dua soal yang ini. Oke, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan materi kita pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipahami. Saya sarankan teman-teman banyak baca bukunya, eksplorasi contoh-contoh yang lebih banyak lagi, sehingga bisa mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.